ini kita akan membahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4, kelas 3. Langsung saja kita ke materi. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Kenapa sih? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun loh. Maksudnya, bisa hancur dan tercampur dengan tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Sekarang, kita perhatikan tabel yang akan Ibu tunjukkan berikut ini. Coba kalian bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Contoh nama bendanya, yang pertama, kertas. Waktu yang dibutuhkan untuk terurai secara alami itu 2-5 bulan. Sedangkan kardus membutuhkan waktu 5 bulan. Lalu kulit jeruk membutuhkan waktu 6 bulan. Puntung rokok membutuhkan waktu 10 tahun. Lalu kulit sepatu 25-40 tahun. Kemudian plastik seperti sejenis bungkus deterjen itu membutuhkan waktu 50-80 tahun. Plastik 50-100 tahun. Kaleng soft drink yang berbahan aluminium itu 80-100 tahun. Lalu ada baterai. Baterai itu membutuhkan waktu 100 tahun untuk bisa terurai secara alami. Kantong plastik atau tas kresek membutuhkan waktu 10-20 tahun. Lalu terakhir styrofoam. Styrofoam tidak bisa diuraikan secara alami. Karena styrofoam itu berbahan dasar yang tidak bisa diuraikan secara alami oleh tanah. Nah, seperti yang sering kalian pakai untuk jajan di sekolah. Makanya hentikan pemakaian styrofoam mulai dari sekarang untuk menjaga kesehatan tubuh, juga menjaga kesehatan lingkungan. Jadi, kamu dapat membayangkan nih, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Wah, lama juga ya waktunya. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi. Lalu ada reuse atau menggunakan kembali. Dan yang terakhir, recycle atau mendaur ulang. Kira-kira apa ya pengertian ketiga cara yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik ini? Pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik banyak-banyak. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Gambar di bawah merupakan contoh tas yang bisa dipakai berulang kali dalam belanja. Lalu reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman bisa digunakan untuk membuat pot bunga seperti yang ada di gambar bawah ini. Selain itu, kemasan-kemasan plastik seperti deterjen untuk cuci piring dan yang lain-lainnya seperti kopi juga bisa digunakan kembali. Digunakannya untuk membuat seperti di gambar ini, tas, payung, tempat koran dan lain sebagainya. Lalu recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya digunakan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu kok proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah yang lainnya. Berikan saja sampah-sampah plastik ini kepada pemulung atau petugas kebersihan.
Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Apabila kalian jajan menggunakan kemasan botol plastik, bisa digunakan untuk daur ulang. Oke, baik anak-anak, lihat di gambar ini ada gambar panah yang melingkar. Gambar tersebut merupakan lambang dari reduce, reuse, dan recycle. Gunakanlah plastik dengan bijak agar bumi selamat. Dengan menggunakan plastik secara bijak, kalian secara langsung menjaga lingkungan. Kamu telah membaca wacana tadi. Lalu, kamu juga harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukanlah kegiatan reduce atau mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle mendaur ulang. Silakan kalian bermusyawarah bersama seluruh teman di kelas, karena sekarang sedang belajar di rumah. Bermusyawarahlah dengan keluarga tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah atau di rumah. Kalian tahu tidak musyawarah itu apa? Nah, sekarang kita bahas dulu pengertian dari musyawarah. Musyawarah adalah pembicaraan mencapai kesepakatan. Lalu, apa itu kesepakatan? Kesepakatan adalah keputusan yang disetujui bersama-sama. Lalu ada kata mufakat. Mufakat itu jika semua menyepakati hal yang sama. Nah, anak-anak, jadi dalam bermusyawarah itu harus ada kesepakatan dan juga mufakat. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab dan harus diterima dengan senang hati. Melaksanakan musyawarah itu sesuai dengan pelaksanaan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan anak-anak yang sedang bermusyawarah di dalam kelas. Kira-kira apa saja sih manfaat dari bermusyawarah ini? Manfaat musyawarah yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, menghindarkan pertengkaran. Dan yang keempat, menumbuhkan kerjasama. Itulah manfaat dari bermusyawarah. Lalu, sikap kita dalam bermusyawarah itu harus seperti apa? Yang pertama, mau menerima kekalahan. Artinya, jika tidak sama dengan pendapat yang kita miliki, kita harus menerima. Kemudian, yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Lalu, yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Jangan mau menang sendiri ya, kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri. Yang ketujuh, sopan saat mengikuti musyawarah. Lalu yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Apabila sudah meninggalkan tempat sebelum rapat selesai, berarti kita tidak bisa menghargai jalannya musyawarah. Nah, anak-anak, plastik ini tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola loh, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan, seperti yang ada di gambar berikut ini. Bermain bola tangan bisa dilakukan bersama teman-teman. Karena kita sedang di rumah, jadi kalian apabila mau memainkan permainan ini harus tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Itu selalu ibu ingatkan. Kenapa? Karena ibu mau kalian tetap sehat